Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Lokal A1, Pendidikan Matematika, yang beranggotakan Ainur Rafika Satiti dengan NPM 2040604001. Selanjutnya Mikel dengan NPM 2040604047 dan Rani 2040604049. Dan saya sendiri Salmayani dengan NPM 2040604029, dan yang terakhir ada Yohangga Pramudia 2040604053. Nah, di sini kami akan membahas mengenai persamaan garis singgung irisan kerucut. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, Sebelum masuk ke penjelasan, di sini kami hanya menjelaskan secara rinci pada persamaan garis singgung irisan kerucut apabila diketahui titik singgung X1, Y1 dan diketahui titik pusat di A, B. Dan persamaan garis singgung irisan kerucut lainnya itu di sini kami hanya paparkan atau hanya sebutkan saja. Nah, langsung saja kita masuk pada penjelasan. Yang pertama, untuk parabola. Apabila persamaan garis singgung parabola yang terletak pada titik Y1 dikurang B kuadrat sama dengan 4P X1 dikurang A adalah persamaan garis singgungnya itu kita jabarkan dengan rumus awal. Jadi, rumus Y1 dikurang B kuadrat sama dengan 4P X1 dikurang A. Itu kita jabarkan menjadi Y1 kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat sama dengan 4P X1 dikurang A. Kenapa Y1 kuadrat? Itu karena Y1 dikurang B dikali Y1 dikurang B. Jadi dia menghasilkan Y1 kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat. Selanjutnya, min 2BY plus B2 itu kita pindahkan ke kanan. Jadi, menghasilkan Y1 kuadrat sama dengan 2BY1 dikurang B kuadrat ditambah 4P X1 dikurang A. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya, kita ketahui bahwa persamaan garis singgung melalui P X1, Y1 itu ada 2, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M, atau M itu adalah gradien dalam kurung X dikurang X1. Nah, yang satunya itu adalah X dikurang X1 sama dengan M dalam kurung Y dikurang Y1. Jadi dia kebalikannya. Tapi di sini kita hanya menggunakan yang ini saja karena terletak pada titik Y1 dikurang B kuadrat sama dengan 4P X1 dikurang A. Jadi dia menggunakan persamaan garis singgung itu ini tuh. Selanjutnya, cara menentukan gradien M. Caranya itu kita menggunakan turunan, di mana M-nya itu sama dengan dy per dx. Jadi kita ambil dari persamaan awal itu Y1 dikurang B kuadrat sama dengan 4P X1 dikurang A. Jadi kita turunkan ruas kiri dan ruas kanan. Kita hasilkan 2 dalam kurung Y1 dikurang B dikali 1 sama dengan 4P dikali 1. Sehingga M atau gradien M yang kita dapat itu adalah 2P per Y1 dikurang B. Itu adalah persamaan 3. Selanjutnya, substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1, dimana yang tadi itu adalah persamaan singgung melalui P X1, Y1. Nah, kita langsung saja kasih masuk M-nya. Jadi kita dapatkan Y dikurang Y1 sama dengan 2P per Y1 dikurang B dikali X dikurang X1. Selanjutnya, Y1 dikurang B-nya itu dikali silang ke sebelah. Jadi kita menghasilkan Y dikurang Y1 dikali Y1 dikurang B sama dengan 2P
dikali X dikurang X1. Nah, sehingga kita hasilkan atau kita jabarkan ulang Y dikali Y1 sama dengan Y1, Y dikali min B sama dengan min BY, min Y1 dikali Y1 sama dengan min Y1 kuadrat, dan min Y1 dikali min B sama dengan positif BY1 sama dengan 2P X dikurang X1. Ini adalah persamaan 4. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 4. Jadi persamaan 4 tadi kita masukkan, terus Y1 kuadrat itu kan persamaan 1 sudah diketahui, jadi Y1 kuadratnya itu kita masukkan sehingga menghasilkan Y1 dikurang BY dikurang Y1 kuadratnya dimasukkan, jadi dikurang dalam kurung 2BY1 dikurang B2 B kuadrat ditambah 4P X1 dikurang A plus BY1 sama dengan 2PX. 2P nya itu dikali masuk, jadi hasilnya 2PX dikurang 2PX1. Nah, selanjutnya Y1 dikurang BY dikurang BY1 ditambah B kuadrat. Itu kan tadi minnya min kali 2BY itu kan min 2BY, terus min kali min B kuadrat itu sama dengan positif B kuadrat, terus min dikali min 4PX itu min 4PX, terus min kali min A itu adalah positif A, positif 4PA. Jadi min 2BY tadi itu dikurang atau min 2BY ditambah BY1, jadi hasilnya itu min BY1. Nah, setelah itu dia pindah ruaskan menjadi 4PX1 dikurang 4PA ditambah 2PX dikurang 2PX1. Nah, setelah itu dia faktorkan menjadi Y1 dikurang B, Y dikurang B sama dengan 2PX1 itu karena 4PX1 dikurang 2PX1 adalah 2PX1. Jadi hasilnya ini dikurang 4PA ditambah 2PX. Nah, selanjutnya Y1 dikurang B, Y dikurang B sama dengan kita faktorkan yang di ruas kanan tadi itu menjadi 2P dalam kurung X1 ditambah X dikurang 2A. Jadi persamaannya itu Y1 dikurang B, Y dikurang B sama dengan 2P, X1 ditambah X ditambah min 2A. Nah, untuk yang persamaan Y kuadrat ditambah AY ditambah BX ditambah C sama dengan 0, persamaan garis singgung parabolanya itu Y dikali Y1 ditambah A per 2 dikali Y plus Y1 ditambah B per 2 dikali X plus X1 ditambah C sama dengan 0. Nah, yang Y ini kenapa dia jadi begini? Karena dia dijabarkan Y kuadrat kan Y kali Y, otomatis Y dikali Y. Y1 nya itu ada karena kita mengetahui titik singgungnya itu di X1, Y1. Nah, untuk yang A per 2 ini dia itu menggunakan sistem bagi adil. Jadi Y ditambah Y1 itu kan kita rata-ratakan, jadi Y ditambah Y1 per 2 itu. Namun kita per 2-nya itu hanya A, boleh di A per 2. Jadi begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada persamaan garis singgung parabola yang persamaan garisnya itu terletak pada titik X1 dikurang A kuadrat sama dengan 4P Y1 dikurang B. Nah, hal ini sama saja dengan persamaan garis singgung di titik Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang X1 dikurang B dikurang A. Jadi ini sama aja dengan sebelumnya. Kita tinggal tukar aja. Jadi kita masukkan, terus kita jabarkan sehingga menghasilkan ini. Ini adalah persamaan 1, terus persamaan garis singgung yang melalui titik PX1 di koma Y1 itu kita ambil yang
X dikurang X1 sama dengan M Y dikurang Y1. Nah, itu persamaan 2. Nah, untuk menentukan gradien sama saja. Karena gradiennya itu menggunakan turunan. Jadi, ruas kiri sama ruas kanan itu kita turunkan. Sehingga kita menghasilkan M-nya itu adalah 2P per X1 dikurang A. Itu adalah persamaan 3. Terus kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Jadi, kita masukkan M-nya itu 2P X1 dikurang A. Sehingga kita kali silang menjadi X dikurang X1 dikurang X dikurang X1, X1 dikurang A sama dengan 2P Y dikurang Y1. Nah, ini kita kalikan. Jadi menjadi X1 dikurang AX dikurang X1 kuadrat ditambah AX sama dengan 2P Y dikurang Y1. Ini adalah persamaan 4. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 1 ke 4. Jadi X1 kuadratnya kita ketahui pada persamaan 1. Jadi kita substitusikan masuk. Sehingga kita menghasilkan X1 dikurang AX dikurang AX1 ditambah A2 sama dengan 4PY dikurang 4PB ditambah 2PY dikurang 2PY1. Selanjutnya kita faktorkan menjadi X1 dikurang A, X dikurang A sama dengan 2PY1 dikurang 4PB ditambah 2PY. Selanjutnya di ruas kanan juga kita faktorkan. Jadi X1 dikurang A, X dikurang A sama dengan 2P dalam kurung Y1 ditambah Y dikurang 2B. Jadi persamaan garis singgungnya itu X1 dikurang A, X dikurang A sama dengan 2P Y1 ditambah Y dikurang 2B. Nah, untuk yang X kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, PGSP-nya atau persamaan garis singgung parabolanya itu X dikali X1 plus A per 2 X tambah X1 plus B per 2 Y ditambah Y1 plus C sama dengan 0, sama halnya dengan yang tadi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Ainur Rafika Satiti. Selanjutnya kita masuk ke hiperbola. Nah, di sini persamaan garis singgung irisan kerucut apabila diketahui titik singgungnya itu X1 Y1 dan diketahui titik pusatnya di HK. Nah, untuk persamaan garis singgung hiperbola yang terletak pada titik X dikurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan garis singgung yang kita dapatkan yaitu dia X1 per H dikali X dikurang H per A kuadrat dikurang Y1 dikurang K dikali Y dikurang K per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan rumus ini? Karena kita menjabarkan dari rumus persamaan umumnya. Persamaan umum dari hiperbola ini kita jabarkan sehingga kita dapatkan X1 dikurang H dikali X dikurang H. Nah, kenapa di sini kita memakai X1? Karena dia itu titik singgungnya di X1 Y1 sehingga kita masukkan X1 dan Y1-nya seperti ini. Selanjutnya, untuk persamaan garis singgung yang terletak pada titik Y dikurang K kuadrat per A kuadrat dikurang X dikurang H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, persamaan garis singgungnya yang kita dapatkan yaitu Y1 dikurang K dikali Y dikurang K per A kuadrat dikurang X1 dikurang H dikali X dikurang H per B kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti yang di atas tadi, rumus ini kita dapatkan dari penjabaran persamaan umumnya. Karena di sini dia dikurang K
kuadrat. Ini kita jabarkan. Nah, di sini juga kita memakai X1 dan Y1 dan X1 itu karena diketahui titik singgungnya X1 dan Y1. Selanjutnya untuk persamaan garis singgung, untuk AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2, mohon maaf, untuk AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Nah, itu persamaan garis singgung yang kita dapatkan, dia adalah AX dikali X1 ditambah BY dikali Y1 ditambah C per 2 dikali X ditambah X1 ditambah D per 2 dikali Y ditambah Y1 ditambah E sama dengan 0. Nah, kenapa kita mendapatkan rumus seperti ini? Karena seperti penjelasan sebelumnya, itu kita jabarkan dari persamaan umumnya terlebih dahulu. Nah, di sini dia AX dikali X1 karena persamaan umumnya itu AX pangkat 2. Nah, kita jabarkan dia jadi AX dikali X1. Nah, kenapa dia di sini X1? Itu karena dia titik singgungnya di X1, Y1. Begitu juga dengan yang di BY kuadrat. Nah, untuk CX-nya, kenapa dia bisa C per 2 dikali X ditambah X1? Itu untuk CX dan DY, itu karena kita menggunakan rumus bagi adil, di mana rumusnya itu adalah X ditambah X1 per 2. Nah, X ditambah X1 per 2 itu kita kalikan dengan C, sehingga kita mendapatkan C per 2 dikali X ditambah X1. Nah, begitu pula dengan DY-nya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam persamaan garis singgung irisan kerucut apabila diketahui titik singgung X1, Y1 dan diketahui titik pusat di H, K. Yang ketiga, elips. Persamaan garis singgung hiperbola yang terletak pada titik X kurang H kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yang dimana dari persamaan umum ini kita jabarkan menjadi persamaan garis singgung sebagai berikut: X1 kurang H, X min H per A kuadrat ditambah Y kurang K, Y kurang K per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung hiperbola yang terletak pada titik X kurang H kuadrat per B kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 adalah X min H kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Yang dimana dari persamaan umum ini kita jabarkan lagi menjadi persamaan garis singgung sebagai berikut: X1 kurang H, X kurang H per B kuadrat ditambah Y1 dikurang K, Y dikurang K per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk AX kuadrat ditambah BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0, kita jabarkan lagi menjadi AX X1 plus BY1 ditambah C per 2 X plus X1 ditambah D per 2 Y ditambah Y1 ditambah E sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada persamaan garis singgung irisan kerucut apabila diketahui titik singgungnya X1, Y1 dan diketahui titik pusat di 0,0. Kita bisa lihat yang pertama itu parabola. Bisa kita lihat di tabel. Yang kedua itu hiperbola dan yang ketiga itu elips. Baik, kita masuk pada persamaan garis singgung irisan kerucut dengan gradien M. Kita bisa lihat pada parabola ini, kita lihat pada tabel. Itu adalah persamaan garis singgungnya. Selanjutnya, untuk hiperbola kita lihat
persamaan garis singgungnya. Dan yang ketiga itu elips, persamaan garis singgungnya dengan gradien M. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.